Patrick Kluivert nangis menjerit dipecat secara tidak hormat oleh Erick Thohir, era singkat yang penuh kegagalan. Jakarta, tanggal 27 Maret tahun 2025. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan keputusan mengejutkan dari PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara resmi memecat Patrick Kluivert dari posisinya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Keputusan ini diambil setelah serangkaian hasil buruk yang didapatkan tim Garuda dalam beberapa bulan terakhir. Ternyata permainan di atas lapangan, mohon maaf, dengan kata saya amburadul. Kluivert, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai sosok yang bisa membawa revolusi bagi sepak bola Indonesia, justru gagal total dalam menjalankan tugasnya. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya gagal menunjukkan perkembangan, tetapi juga mengalami kekalahan yang memalukan di berbagai kompetisi. Awal karir Kluivert di Indonesia, harapan besar yang berujung kekecewaan. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari tahun 2025, menggantikan Sintayong yang dianggap gagal membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Penunjukan Kluivert mendapat sambutan beragam. Beberapa pihak optimistis dengan pengalaman internasionalnya, sementara yang lain meragukan kemampuannya mengelola tim dari Asia Tenggara yang memiliki kultur sepak bola berbeda. Namun, harapan besar yang disematkan pada Kluivert mulai memudar ketika Indonesia mengalami kekalahan beruntun di laga uji coba. Dalam pertandingan melawan tim-tim sekelas Bahrain dan Yordania, Indonesia kalah dengan skor telak. Permainan tim dianggap tidak memiliki organisasi yang jelas, strategi yang diterapkan tidak berjalan efektif, dan para pemain tampak kebingungan di lapangan. Situasi semakin memburuk ketika timnas Indonesia tampil di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Alih-alih memberikan kejutan, Indonesia justru menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam laga melawan Australia, tim Garuda kalah 0-5, sementara melawan Vietnam, mereka takluk dengan skor 1-3. Dicap gagal total, Erick Thohir tidak toleransi kegagalan. Setelah serangkaian hasil buruk ini, Erick Thohir akhirnya turun tangan langsung. Dalam pertemuan darurat yang digelar di Jakarta, Thohir menyampaikan keputusan PSSI untuk memecat Kluivert secara tidak hormat. Dalam pernyataan resminya, Thohir menegaskan bahwa Kluivert gagal memenuhi ekspektasi dan tidak mampu menghadirkan perubahan yang dijanjikan saat pertama kali ditunjuk. Kami membutuhkan pelatih yang bisa membawa perubahan nyata, bukan sekadar nama besar, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Hasil yang kita lihat selama ini tidak mencerminkan kemajuan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert lebih cepat dari yang direncanakan. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Para penggemar sepak bola Indonesia yang sudah mulai kehilangan kesabaran menyambut baik pemecatan ini. Banyak yang menganggap bahwa sejak awal Kluivert bukanlah sosok yang tepat untuk menangani timnas Indonesia. Di media sosial, tagar-tagar Kluivert out bahkan sempat menjadi trending topik sebelum pemecatannya diumumkan secara resmi. Namun, ada juga yang menilai bahwa kesalahan tidak sepenuhnya ada pada Kluivert. Beberapa analis sepak bola menilai bahwa masalah utama timnas Indonesia lebih kompleks dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengganti pelatih. Infrastruktur sepak bola yang masih lemah, pengelolaan liga yang belum optimal, serta sistem pembinaan pemain yang kurang efektif menjadi faktor-faktor yang turut berkontribusi terhadap keterpurukan tim Garuda. Dampak pemecatan Kluivert, siapa penggantinya? Dengan dipecatnya Patrick Kluivert, PSSI kini menghadapi tugas berat untuk mencari pelatih baru. Nama-nama seperti Rahmat Darmawan, Luis Milla, hingga mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti. Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam memilih pelatih baru. Kami akan mencari sosok yang benar-benar paham kondisi sepak bola Indonesia dan mampu mengembangkan talenta lokal, ujar Thohir. Selain mencari pelatih baru, PSSI juga dikabarkan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh sistem pembinaan pemain dan strategi jangka panjang timnas Indonesia. Thohir menegaskan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti pelatih, tetapi harus melibatkan reformasi menyeluruh dalam sepak bola nasional.
Pelajaran dari era Kluivert, nama besar tidak menjamin kesuksesan. Kegagalan Patrick Kluivert menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Penunjukan pelatih asing dengan nama besar tidak selalu menjamin kesuksesan, terutama jika tidak memiliki pemahaman yang baik tentang karakter sepak bola lokal. Sebagai legenda sepak bola yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Barcelona dan AC Milan, Kluivert memang memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain. Namun, rekam jejaknya sebagai pelatih tidak terlalu mengesankan. Sebelum melatih Indonesia, Kluivert hanya memiliki pengalaman melatih di level akademi dan sebagai asisten pelatih di beberapa klub. Banyak pihak menilai bahwa sejak awal PSSI seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih pelatih. Alih-alih terbuai dengan nama besar, pemilihan pelatih seharusnya lebih mempertimbangkan rekam jejak dan kemampuan adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Kesimpulan, apa langkah selanjutnya untuk timnas Indonesia? Pemecatan Patrick Kluivert menandai berakhirnya era yang singkat dan penuh kegagalan bagi timnas Indonesia. Kini, fokus utama PSSI adalah mencari pelatih baru yang benar-benar bisa membawa perubahan. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem sepak bola nasional menjadi langkah yang tidak bisa dihindari jika Indonesia ingin bersaing di level internasional. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, harapan masih ada. Meski mengalami kemunduran di era Kluivert, mereka berharap bahwa langkah-langkah perbaikan yang diambil PSSI akan membawa perubahan positif bagi timnas Indonesia di masa depan. Akankah timnas Indonesia bangkit dari keterpurukan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan sangat menentukan masa depan sepak bola nasional. Dicap gagal total, Erick Thohir tidak toleransi kegagalan. Setelah serangkaian hasil buruk ini, Erick Thohir akhirnya turun tangan langsung. Dalam pertemuan darurat yang digelar di Jakarta, Thohir menyampaikan keputusan PSSI untuk memecat Kluivert secara tidak hormat. Dalam pernyataan resminya, Thohir menegaskan bahwa Kluivert gagal memenuhi ekspektasi dan tidak mampu menghadirkan perubahan yang dijanjikan saat pertama kali ditunjuk. Kami membutuhkan pelatih yang bisa membawa perubahan nyata, bukan sekadar nama besar, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers. Hasil yang kita lihat selama ini tidak mencerminkan kemajuan. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert lebih cepat dari yang direncanakan. Keputusan ini menuai beragam reaksi dari berbagai pihak. Para penggemar sepak bola Indonesia yang sudah mulai kehilangan kesabaran menyambut baik pemecatan ini. Banyak yang menganggap bahwa sejak awal Kluivert bukanlah sosok yang tepat untuk menangani timnas Indonesia. Di media sosial, tagar-tagar Kluivert out bahkan sempat menjadi trending topik sebelum pemecatannya diumumkan secara resmi. Namun, ada juga yang menilai bahwa kesalahan tidak sepenuhnya ada pada Kluivert. Beberapa analis sepak bola menilai bahwa masalah utama timnas Indonesia lebih kompleks dan tidak bisa hanya diselesaikan dengan mengganti pelatih. Infrastruktur sepak bola yang masih lemah, pengelolaan liga yang belum optimal, serta sistem pembinaan pemain yang kurang efektif menjadi faktor-faktor yang turut berkontribusi terhadap keterpurukan tim Garuda. Dampak pemecatan Kluivert, siapa penggantinya? Dengan dipecatnya Patrick Kluivert, PSSI kini menghadapi tugas berat untuk mencari pelatih baru. Nama-nama seperti Rahmat Darmawan, Luis Milla, hingga mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, mulai disebut-sebut sebagai kandidat pengganti. Erick Thohir memastikan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam memilih pelatih baru. Kami akan mencari sosok yang benar-benar paham kondisi sepak bola Indonesia dan mampu mengembangkan talenta lokal, ujar Thohir. Selain mencari pelatih baru, PSSI juga dikabarkan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh sistem pembinaan pemain dan strategi jangka panjang timnas Indonesia. Thohir menegaskan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan hanya dengan mengganti pelatih, tetapi harus melibatkan reformasi menyeluruh dalam sepak bola nasional. Pelajaran dari era Kluivert, nama besar tidak menjamin kesuksesan. Kegagalan Patrick Kluivert menjadi pelajaran penting bagi sepak bola Indonesia. Penunjukan pelatih asing dengan nama besar tidak selalu menjamin kesuksesan, terutama jika tidak memiliki pemahaman yang baik tentang karakter sepak bola lokal.
Sebagai legenda sepak bola yang pernah bermain untuk klub-klub besar seperti Barcelona dan AC Milan, Kluivert memang memiliki pengalaman luar biasa sebagai pemain. Namun, rekam jejaknya sebagai pelatih tidak terlalu mengesankan. Sebelum melatih Indonesia, Kluivert hanya memiliki pengalaman melatih di level akademi dan sebagai asisten pelatih di beberapa klub. Banyak pihak menilai bahwa sejak awal PSSI seharusnya lebih berhati-hati dalam memilih pelatih. Alih-alih terbuai dengan nama besar, pemilihan pelatih seharusnya lebih mempertimbangkan rekam jejak dan kemampuan adaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Kesimpulan, apa langkah selanjutnya untuk timnas Indonesia? Pemecatan Patrick Kluivert menandai berakhirnya era yang singkat dan penuh kegagalan bagi timnas Indonesia. Kini, fokus utama PSSI adalah mencari pelatih baru yang benar-benar bisa membawa perubahan. Selain itu, permainan tim terlihat tidak memiliki arah yang jelas. Sepak bola nasional menjadi langkah yang tidak bisa dihindari pemain yang merasa tidak bersaing dengan level internasional yang diterapkan oleh Kluivert. Bagi para penggemar sepak bola Indonesia, terbesar harapan masih ada adalah kurangnya pemahaman kemunduran di era sepak bola Asia. Mereka berharap bahwa langkah-langkah perbaikan yang terlihat kesulitan dalam beradaptasi dengan gaya bermain pemain lokal dan strategi lawan. Selain itu, keputusan taktiknya sering dianggap aneh dan tidak sesuai dengan karakteristik tim, membuat para supporter dan pengamat sepak bola Indonesia frustrasi. Tekanan dari publik dan pemecatan Kluivert. Seiring dengan semakin buruknya performa tim, tekanan dari publik dan media terhadap PSSI semakin besar. Tagar-tagar Kluivert out menjadi tren di media sosial, dan berbagai kritik mengalir deras kepada PSSI karena dianggap salah dalam memilih pelatih. PSSI akhirnya menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi kepemimpinan Kluivert. Setelah diskusi panjang, diputuskan bahwa kerjasama dengan Kluivert harus diakhiri lebih cepat dari kontrak yang telah disepakati. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Ketua